Salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Ataupa. Pembahasan kita kali ini berjudul mata. Jenis-jenis mata. Mata air. Mata air adalah sumber air yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Mata pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan tetap seseorang untuk menafkahi keluarganya. Mata-mata. Mata-mata adalah orang-orang yang bekerja secara rahasia untuk hal-hal yang rahasia. Mata rantai. Mata rantai adalah ikatan yang menghubungkan satu dengan yang lain untuk tetap bersatu. Mata duitan. Mata duitan adalah orang yang selalu membicarakan, menilai sesuatu dengan uang. Mata hati. Mata hati adalah mata yang digunakan pada umumnya untuk melihat, menilai kecantikan batin seorang wanita atau sebaliknya. Matahari. Matahari adalah bintang yang menyinari dunia dan memberikan kehidupan. Mata keranjang. Mata keranjang adalah mata yang tidak puas melihat, khususnya melihat wanita. Mata kepala. Mata kepala adalah indera pada manusia untuk melihat dan lain-lain. Yesus berfirman dalam Markus 9 ayat 47, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Artinya, jika karena mata pencaharian mengalihkan Anda dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita bisa masuk surga. Jika karena mata batin kita mengalihkan Anda dan saya dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita bisa masuk surga. Jika karena mata keranjang mengalihkan Anda dan saya dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita bisa masuk surga. Jika semua jenis mata yang kita sebutkan di atas mengalihkan Anda dan saya dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita bisa masuk surga. Saya mau mengulangi ayat di dalam buku Markus 9 ayat 47 bahagian akhir. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Dengan kata lain, lebih baik engkau masuk surga dengan satu mata. Apa maksudnya masuk surga dengan satu mata? Mari kita belajar dari dua tokoh di dalam Alkitab. Tokoh yang pertama adalah Thomas yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 27 dan 29. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, maksudnya kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang
Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bagian akhir dari Yohanes 20 ayat 29 diterapkan kepada saudara dan saya. Meskipun kita belum pernah melihat paku di tangan Yesus, belum pernah kita mencucukkan tangan kita ke lambung Yesus, tetapi kita percaya, kita beriman kepada Yesus bahwa Dia sudah melakukannya untuk kita. Thomas ditegur oleh Tuhan Yesus karena Thomas lebih banyak menggunakan mata jasmaninya untuk menilai rencana keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Yesus mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu rusak, maka begitu gelaplah tubuhmu. Jika kita salah menggunakan mata kita, maka kita akan binasa. Itulah sebabnya untuk menilai hal-hal yang rohani, kita harus pakai mata rohani yang biasa kita sebut dengan mata iman. Satu mata yang Tuhan Yesus maksudkan adalah mata iman. Dengan iman kita dapat memindahkan gunung. Itu sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak dapat melihat rencana keselamatan dengan mata jasmani kita, tetapi kita lihat rencana keselamatan itu dengan mata iman kita. Contohnya Habel. Di dalam buku Ibrani 11 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi, "Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati." Firman Tuhan ini mencatat bahwa karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Imanlah yang membedakan korban Kain dan korban Habel. Mata iman Habel memandang menembusi waktu yang panjang, waktu yang kurang lebih 4.000 tahun. Ia dapat melihat kematian Yesus di atas kayu salib melalui korban yang ia persembahkan. Sementara Habel mempersembahkan korbannya, ia mampu melihat kematian Yesus di kayu salib. Tetapi Kain tidak memiliki mata itu. Kain tidak memiliki mata iman. Oleh karena itu, korbannya ditolak. Dengan kata lain, Kain mempersembahkan korbannya tanpa iman. Kain mempersembahkan korbannya tanpa kepercayaan. Padahal dia juga beribadah, sama seperti Habel juga beribadah. Tetapi Habel beribadah menggunakan iman. Kain beribadah tanpa iman kepada Yesus dan kematian Yesus. Bisa saja kita sama gerejanya, Alkitab kita sama,
buku lagu kita sama, pendeta kita sama. Tetapi ketika dihadapkan dengan melihat, ada yang pakai mata iman, ada yang pakai mata jasmani, ada yang seperti Habel, dan ada yang seperti Kain. Selalu ada dua kelompok di dalam dunia ini dalam memandang rencana keselamatan. Bisa saja kita menjadi majelis gereja untuk bertahun-tahun lamanya, namun yang kita andalkan adalah mata jasmani kita, sehingga mata iman kita terus tertutup dan kalah saing dengan mata jasmani kita. Ingat, jangan pakai mata Kain, jangan pakai mata Thomas sebelum dia bertobat untuk melihat hal-hal yang rohani, tetapi pakailah mata Habel, yaitu mata iman, untuk melihat rencana keselamatan. Jika sudah amat susah untuk berubah, kata Tuhan Yesus, cungkillah matamu sehingga tidak dengan dua mata masuk ke dalam neraka. Contoh yang kedua adalah Raja Daud. Umur untuk wajib militer di Israel adalah 20 tahun ke atas. Di dalam Bilangan 1 ayat 3, firman Tuhan berbunyi, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Di dalam buku Samuel 17 ayat 13, kita mendapat informasi bahwa ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak yang sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Sama. Tiga saudara Daud sudah ikut perang. Jika kakaknya yang nomor 3 berusia 21 tahun dan masih ada 5 adik mereka, dan Daud yang bungsu, itu artinya Daud berumur kurang lebih 16 tahun waktu ia diurapi Nabi Samuel menjadi raja di hadapan saudara-saudaranya. Namun Daud harus menunggu 14 tahun lagi setelah diurapi untuk menjadi raja. Daud hidup pada masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat sukar. Dia hidup di gua-gua, di bukit-bukit batu, di padang belantara, jauh dari istana. Jika saja Daud menggunakan mata jasmaninya, ia sudah membunuh Raja Saul di gua Adulam. Jika saja Daud menggunakan mata jasmaninya, ia sudah membunuh Raja Saul saat mereka semua tertidur lelap. Tetapi Daud tetap saja menggunakan mata imannya, meskipun hidupnya dipenuhi dengan perjuangan dan kesukaran. Daud harus menjadi pelarian dan tinggal di negeri orang Filistin 1 tahun lebih. Namun Daud tetap menggunakan mata iman untuk menunggu, karena ia tahu waktu Tuhanlah yang terbaik. Iman yang Daud miliki tidak pernah berubah. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menjamin bahwa tahta Daud tidak berkesudahan. Bisa saja kesulitan kehidupan ini membuat mata jasmani kita lebih tajam dari mata rohani kita. Tetapi kali ini mari kita meniru Raja Daud. Semakin sulit hidup ini, semakin sukar hidup ini, mata iman kita semakin tajam. Kesimpulan, walaupun kita lemah dan berdosa, kita pun tidak layak, namun Roh akan membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita berseru kepada Allah, "Ya Aba, ya Bapa." Jika kita berjalan di dalam terang, kita dapat datang kepada tahta kasih karunia dengan iman dan keberanian yang kudus. Di dalam buku Lukas 18 ayat 8, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ayat di atas adalah sebuah tantangan kepada kita. Mampukah kita menghidupkan kehidupan yang beriman oleh pertolongan Roh Kudus? Mampukah kita melihat dengan mata iman kita dengan pertolongan Roh Kudus? Jika kita belum beriman,
Jika kita belum percaya, mari kita berseru seperti firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 24. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak beriman ini. Jika kita sudah berseru tetapi belum ada perubahan, sekali lagi mari kita berseru seperti firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Hari ini mari kita berseru kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tambahkan iman kami. Tolong kami yang tidak percaya ini, supaya kami dapat melihat rencana keselamatan dengan mata iman. Bapa di sorga, terpujilah namamu yang memberikan keselamatan kepada kami. Biarlah kami terima dengan tangan dan mata iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.